Halo anak-anak, salam belajar. Bertemu lagi di kelas pengolahan bengkel sepeda motor. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang alur kerja di bengkel. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini yang pertama, itu anak-anak bisa mengetahui alur kerja di bengkel itu bagaimana. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menerapkan alur kerja di bengkel setelah mempelajarinya. Yang ketiga adalah anak-anak bisa melaksanakan nih alur kerja di bengkel nantinya. Seperti itu ya. Langsung saja kita ke pembahasan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita kali ini, anak-anak harus mengetahui bahwa alur kerja pada bengkel itu berkaitan erat dengan prinsip-prinsip teknisi profesional dan kerja teamwork. Mengapa demikian? Jadi perlu diketahui bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan bengkel ada alur tertentu yang wajib dipenuhi mekanik, terutama ya. Ini dilakukan mengingat perbaikan sepeda motor bukanlah pekerjaan yang belum tentu semua orang bisa. Seperti itu. Hanya mekanik yang bisa mengerjakannya dengan menerapkan prinsip-prinsip teknisi profesional. Selain itu, akan lebih bagus pengerjaannya bila pekerjaan bengkel diselesaikan secara teamwork, jadi di mana mengikutsertakan lebih dari satu mekanik untuk mengerjakannya. Jadi pekerjaannya lebih cepat dan efektif dan efisien. Seperti itu. Jadi, alur kerja yang tepat akan memudahkan teknisi maupun pelanggan sehingga tidak mengalami kekecewaan nantinya. Seperti itu. Jadi, alur kerja, prinsip-prinsip teknisi profesional dan kerja teamwork itu saling berhubungan. Tapi, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang alur kerja pada bengkel sepeda motor. Untuk prinsip-prinsip teknisi profesional dan kerja teamwork akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Alur kerja pada bengkel sepeda motor. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bengkel, perlu mengikuti alur kerja tertentu. Jadi di mana pada masing-masing tahapan tersebut pada alur kerja tadi, itu ada tujuannya tersendiri. Mulai konsumen atau customer datang hingga cek akhir sepeda motor harus dilakukan secara jeli. Secara umum, alur kerja pada bengkel sepeda motor bisa dilihat pada bagian di depan. Yang pertama adalah saat customer datang. Saat customer datang ke resepsionis memberikan nomor urut kedatangan dengan terlebih dahulu mencatat nomor kendaraan, nama pemilik, meminta kunci kontak kendaraan, serta mencatat jasa apa yang dibutuhkan. Jasa yang dimaksud misalnya ganti oli, ganti lampu, atau perbaikan kendaraan. Jika pelanggan datang untuk perbaikan kendaraan, catat apa keluhan yang dirasakan pada kendaraan customer tersebut. Tapi jika customer tidak mau menunggu saat perbaikan, customer harus dimintai nomor telepon yang bisa dihubungi sehingga jika perbaikan sudah selesai, dapat segera dihubungi. Untuk catatan keluhan dari pelanggan itu sebagai perintah kerja pada mekanik. Seperti itu ya. Yang kemudian, Frontman yang umumnya mendampingi resepsionis mendengarkan setiap keluhan pelanggan, kemudian mendiagnosa kerusakan kendaraan tersebut berdasarkan pengamatan pada kendaraan yang mengalami kerusakan tadi. Kemudian, berikan keterangan teknis mengenai perbaikan yang diperlukan kepada pelanggan. Jadi, ketika resepsionis tadi menghadapi customer, itu didampingi oleh frontman. Jadi, frontman-nya tadi itu mendiagnosa kerusakan pada kendaraan dari customer. Yang ketiga adalah shift mekanik yang bekerja sama dengan foreman memberikan perintah pekerjaan yang harus dilakukan atau job description-nya pada mekanik sesuai keluhan dari customer. Ya. Kemudian mekanik melakukan seluruh perintah yang diperintahkan oleh shift mekanik. Kemudian mekanik hanya mengerjakan job description dan tidak boleh melakukan pekerjaan lain. Komponen sistem yang lain ada yang rusak. Jadi ketika ada komponen sistem yang lain rusak ketika mekanik memperbaikinya, yaitu mekanik tidak boleh serta-merta langsung memperbaikinya. Jadi mekanik harus mendiskusikan terlebih dahulu atau melaporkan ke shift mekaniknya. Seperti itu ya. Jadi mekanik itu hanya mengerjakan tugas sesuai dengan job description-nya yang diberikan oleh shift mekanik tadi sebelumnya. Kemudian, setelah pekerjaan mekanik selesai, final inspector atau final check melakukan pengecekan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para mekanik.
final inspector sebagai quality control dari bengkel yang mana mengecek setiap kendaraan yang telah selesai diperbaiki. Apakah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam perintah kerjanya dan bagaimana kualitas dari hasil tersebut. Jika dirasa sudah sesuai perintah kerjanya dan kualitas perbaikannya baik, motor dikembalikan ke resepsionis untuk diserahkan ke pelanggan. Tentu setelah menyelesaikan administrasinya, seperti itu. Maka dari itu, dengan adanya alur kerja pada bengkel sepeda motor, itu dapat memberikan pekerjaan itu lebih terorganisir ya. Jadi setiap jabatan itu memiliki tugasnya masing-masing ya. Jadi mereka dapat langsung bertanggung jawab pada pekerjaannya tersebut gitu ya. Jadi dengan adanya alur kerja, itu pekerjaan di bengkel lebih terorganisir seperti itu. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang divisi perbaikan. Jadi divisi perbaikan itu dibagi menjadi dua level ya, level perbaikan ringan dan level perbaikan berat. Jadi pembagian level ini itu berguna untuk menentukan jumlah pekerja dan menentukan waktu estimasi pekerjaan dalam melakukan servis motor. Oleh karena itu, kita dapat memaksimalkan waktu kerja dan SDM yang ada di bengkel motor sehingga bengkel akan menjadi produktif. Ya, dengan adanya alur kerja, itu pekerjaan akan menjadi terorganisir. Dan dengan mengetahui divisi perbaikan, maka pekerjaannya akan lebih efektif dan efisien. Oke, kita akan bahas satu persatu. Divisi perbaikan yang pertama adalah perbaikan ringan. Perbaikan ringan pada kendaraan dilakukan agar kondisi dari komponen kendaraan dapat dipakai lebih lama dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Kerusakan yang terjadi antara lain, yang pertama adalah kerusakan rantai. Jadi kerusakan rantai biasanya terjadi pada rantai yang sudah memiliki usia yang cukup tua atau karena ada sesuatu hal seperti adanya tekanan yang berlebihan pada rantai yang menyebabkan rantai tiba-tiba putus. Seperti itu. Kerusakan yang kedua dari perbaikan ringan adalah kerusakan perangkat. Kerusakan perangkat bisa terjadi pada kabel gas, kabel kopling, handle gas dan kopling, dan baut pengikat. Masalah yang ketiga dari perbaikan ringan adalah masalah kelistrikan. Ini biasanya masalah lampu kendaraan yang sering putus dan soket lampu yang berkarat atau korosi. Jadi, ketiga kerusakan itu adalah termasuk dari perbaikan ringan ya. Dalam kasus-kasus perbaikan ringan, itu membutuhkan pekerja yang lebih sedikit dibandingkan ketika melakukan perbaikan berat. Jadi untuk estimasinya, setiap hari itu ada 20 motor yang melakukan perbaikan ringan. Jadi untuk setiap motor akan diperkirakan memerlukan 1 orang mekanik dan 1 orang toolman dengan waktu pengerjaan 1-2 jam. Jadi diperlukan estimasi karyawan 10 orang yang harus siap atau standby mengurus perbaikan ringan ini. Ya, jadi pekerjaannya itu lebih sedikit daripada ketika melakukan perbaikan berat. Divisi perbaikan yang kedua adalah perbaikan berat. Perbaikan berat pada motor terjadi ketika kerusakan yang lebih besar seperti masalah pengapian dan juga masalah penurunan RPM. Dan juga terjadi kendaraan apabila komponen pada kendaraan sudah tidak sesuai ukuran standar lagi atau telah melebihi batas toleransi. Di dalam sepeda motor, ada beberapa potensi kerusakan berat yang terjadi. Di antaranya adalah, pertama adalah kerusakan karburator, yang kedua adalah kerusakan pengapian, yang ketiga adalah turun mesin, performa kecepatan motor semakin melemah ya, seperti itu. Kemudian, di dalam penanganan perbaikan berat, ini biasanya membutuhkan pekerja yang lebih banyak dibandingkan perbaikan ringan. Untuk estimasinya, setiap hari itu ada 10 motor yang melakukan perbaikan berat. Untuk setiap motor akan
diperkirakan memerlukan 1-2 orang mekanik dan 1 orang toolman dengan waktu pengerjaan 2-3 jam. Ini masih estimasi ya. Jadi diperlukan estimasi karyawan 15 orang yang siap mengurus perbaikan berat tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk yang pertama, alur kerja pada bengkel sepeda motor yang tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam operasional kerja di sebuah bengkel. Karena dengan adanya alur kerja, maka dapat mempermudah teknisi dalam melakukan pekerjaannya, kemudian juga mempermudah pelanggan dalam menerima pelayanan. Yang kedua adalah untuk menentukan jumlah pekerja dan estimasi waktu pengerjaan perbaikan, maka perlu diketahui nih level-level perbaikan. Yang tadi yang pertama adalah level perbaikan ringan dan level perbaikan berat. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya adalah tugas mandiri 16. Tugas ini dikerjakan secara mandiri ya. Jadi soal yang pertama adalah mengapa alur kerja bengkel harus dibuat. Jadi berikan alasan kalian tentang kenapa sih alur kerja bengkel itu harus dibuat. Yang kedua, buatlah dan jelaskan alur kerja di sebuah bengkel sepeda motor. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat bagan alur kerja di bengkel dari pelanggan datang sampai tahap akhirnya itu bagaimana. Kemudian jelaskan tiap bagian tadi. Kemudian yang ketiga adalah apa saja yang termasuk kerusakan ringan sepeda motor. Jadi sebutkan ya, kerusakan ringan sepeda motor itu apa aja. Kemudian yang keempat, apa saja yang termasuk kerusakan berat sepeda motor. Kalau tadi yang nomor 3 adalah kerusakan ringan, yang keempat adalah kerusakan berat. Yang kelima adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bengkel. Jadi di sini kalian diminta untuk memperkirakan estimasi waktunya. Kalian bisa kok memilih level perbaikannya. Misalnya kalian memilih level perbaikan ringan. Itu silahkan disebutkan estimasi waktu pengerjaannya. Ya, selamat mengerjakan. Dan tugas ini dikirim di Google Classroom di menu tugas mandiri 16. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini, yakni tentang alur kerja pada bengkel sepeda motor. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Pesan Ibu, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Salam belajar.